بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah, sejarah ringkas perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 10 orang sahabatnya. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana peristiwa diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, di mana beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul umurnya genap 40 tahun 6 bulan. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat, yaitu 5 ayat surat Al-Alaq. Iya, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya apa? 7 ayat surat Al-Mudaththir. Beliau diangkat menjadi rasul dengan 7 ayat surat Al-Mudaththir. Baik, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Apa bedanya? Apa bedanya ya akhi? Kalau nabi itu apa? Rasul itu apa? Nabi meneruskan risalah sebelumnya, Rasul membawa risalah baru. Iya. Kemudian apalagi perbedaan yang lain? Selain nabi itu meneruskan risalah Rasul sebelumnya, sementara Rasul membawa risalah yang baru. Ada lagi perbedaan. Kalau Nabi diutus kepada kaum yang sudah bersepakat, itu Nabi. Sementara Rasul diutus kepada kaum yang menentang. Ya, diutus kepada kaum yang menentang. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan Rasul lebih mulia daripada Nabi, sebab tidaklah dia menjadi rasul kecuali telah melewati jenjang kenabian. Sementara nabi belum tentu rasul. Adapun rasul sudah pasti nabi. Nah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah muliakan beliau dengan hal tersebut. Iya. Maka Syekh mengatakan, Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala, atahu Jibrilu alaihi salam wa huwa bi ghari Hira jabal bi Makkah fa aqama bi Makkah salasa asyarata sana. Maka Jibril mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril mendapati Nabi di Gua Hira.
yang mana Hira merupakan jabal yang ada di Mekah. Nah, yang kemudian hari dikenal dengan Gua Hira. Iya. Yang pada hari ini termasuk dari kekeliruan manakala sebagian muslimin memberatkan dirinya untuk mendatangi hal tersebut, ya Gua Hira, kemudian berusaha memanjatnya dan membebankan dirinya untuk hal tersebut, baik di musim haji ataupun selainnya. Yang sebagiannya juga ikut-ikutan kepada yang lainnya. Nah, ketahuilah bahwa hal tersebut diingkari oleh para ulama, apalagi kalau diyakini bahwa di tempat tersebut adalah tempat yang baik untuk berdoa, berzikir, bermunajat, mengerjakan sholat, sehingga sebagian ada yang mengkhususkan zikir dan doa tertentu. Dan ini tidak diragukan dari amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara baru dalam urusan kami ini, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da an akramahu Allah bin nubuwah lam yakun yaf'al ma fa'alahu qabla dhalika min at-tahannuts fi ghar Hira." Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah muliakan beliau dengan kenabian, beliau tidak pernah lagi melakukan apa yang sebelumnya beliau lakukan dari bentuk tahannus, beribadah dengan menyendiri di Gua Hira. Tidak pernah lagi setelah itu beliau lakukan. Au nahwi dzalik, atau semisal itu tidak pernah Nabi lakukan. Wa qad aqama bi Makkah ba'da an-nubuwah bid'a asyrata sanah. Nabi SAW tinggal di Makkah setelah kenabian sekitar 13 tahun. Tidak pernah Nabi mengunjungi Gua Hira misalnya. Nah, wa ataha ba'dal hijrah fi umratil qadiyah wa fi ghazwatil fath wa fi umratil ju'ranah wa lam yaqsud ghar Hira. Dan ketika Nabi pun datang ke Mekah setelah hijrah dalam umrah qadha yang beliau lakukan, begitu pula dalam Fathu Makkah, dalam umrah beliau yang disebut dengan umrah Ju'ranah, beliau tidak pernah mendatangi Gua Hira. Wa kadzalika ashabuhu min ba'dih. Demikian pula para sahabatnya setelah itu. Lam yakun ahadun minhum ya'ti ghar Hira. Tidak ada satupun dari mereka yang mendatangi Gua Hira. Ini kata beliau sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa jilid 18 halaman 11. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka dari sini kita dapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau tetap bertahan di Makkah selama 13 tahun. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau bertahan di Mekah selama 13 tahun. Ini menurut pendapat yang sahih. Ada yang menyebutkan seperti disebutkan di sini, ada yang menyebutkan 15 tahun, ada yang menyebutkan 10 tahun. Tapi yang sahih kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, al-awwal adalah yang pertama, pendapat yang pertama, yaitu Nabi tinggal di Mekah setelah kenabiannya selama 13 tahun. Iya. Nah, selama 13 tahun apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah itu berdakwah kepada manusia. Nah, dan ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh Nabi di dalam dakwahnya. Yang pertama, tahapan pertama yaitu dakwah sirriyah, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ini yang pertama beliau lakukan ketika diperintahkan untuk mendakwahkan agama ini dan memberikan peringatan. Dalam surat Al-Mudaththir itu, qum fa'andir, bangkitlah dan beri peringatan. Nah, maka Nabi SAW pun bangkit memberi peringatan, tetapi tahapan yang beliau lakukan dulu secara sembunyi-sembunyi. Maka awal kali
beliau mendakwahi keluarganya. Maka semua yang tinggal di dalam rumah Nabi semuanya masuk Islam. Nah, yang tinggal di rumah Nabi ketika itu pertama tentu saja istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian putri-putri Nabi, anak-anaknya Nabi SAW. Nah, karena dengan Khadijah Nabi SAW punya 6 orang anak, ya, 4 putri dan 2 orang putra. Maka semua anak-anaknya Nabi SAW itu masuk Islam. Ya, bahkan budaknya Nabi juga masuk Islam. Siapa budaknya Nabi? Zaid bin Harithah. Budaknya Nabi bernama siapa? Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini dulunya di masa jahiliyah beliau dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Karena Nabi mengasuh Zaid itu seperti anaknya sendiri. Ya, kalau istilah sekarang orang jadi anak angkat lah. Sehingga Zaid bin Harithah itu dulunya di masa jahiliyah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Maksudnya Zaid putranya Nabi Muhammad. Nah, jadi anak angkat dulu itu di masa jahiliyah itu dijadikan sama seperti anak kandung. Sama seperti anak kandung. Ya, dalam artian ya, bahkan dia juga bisa mendapatkan warisan. Ya, bisa mendapatkan warisan, kemudian bisa menjadi wali, ya. Kemudian namanya dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Nah, itu di masa jahiliyah. Akan tetapi setelah datangnya Islam, Islam membatalkan hal tersebut. Tidak boleh mengangkat atau menjadikan anak angkat. Makanya tidak ada istilah anak angkat di dalam Islam itu. Kalau diadakan anak angkat dinisbatkan kepada bapaknya, bapak sebenarnya, bukan bapak angkatnya. Nah, kalau mengasuh anak ya silahkan, tetapi jangan sampai menjadikan anak tersebut seperti anak kandung. Tidak sama. Kalau dia adalah anak perempuan misalnya, anak angkatnya, nah nanti besar bukan menjadi mahramnya. Ya, sebagian orang mengangkat anak, ya, kemudian dijadikannya seperti mahramnya. Ya, kalau mungkin pernah dia susui, ya, pernah disusui oleh istrinya, berarti anak itu umur 2 tahun ke bawah. Karena yang menjadi mahram dengan susuan itu syaratnya harus 2 tahun ke bawah, baru bisa menjadi mahram. Kalau di atas 2 tahun, walaupun disusui tidak bisa menjadi mahram. Karena ada mahram itu ada 3, ada mahram karena nasab, ada mahram karena radha'ah, mahram karena susuan, dan ada mahram karena musaharah, karena hubungan periparan, ini pernikahan. Nah, kalau misalnya mau dijadikan anak angkat dan dia di umur 2 tahun, kalau sempat disusui oleh istrinya, bisa jadi bapak angkat, apa bisa jadi bapak susuan. Nah, itu mahram. Bapak susuan itu mahram. Baik, adapun kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, dan tidak bisa menjadi apa? Mahram. Hanya sekedar anak asuh, tidak dinisbatkan, tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Iya, turun ayat teguran kepada manusia ketika itu, ya, ketika memposisikan anak angkat menjadi apa? Menjadi seperti anak kandung sendiri. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Ud'uuhum li'abaihim. Panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu 'indallah. Karena itu lebih adil di sisi Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian tidak tahu siapa nama bapak mereka sesungguhnya, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Wa mawalikum, dan maula-maula kalian. Nah, maka ya, setelah turunnya ayat ini, maka Zaid bin Harithah tidak lagi dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tetapi dinisbatkan kepada bapak aslinya, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum.
Iya, maka Zaid bin Harisah ini dulunya budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dimerdekakan oleh Nabi. Nah, maka beliau pun juga masuk Islam di awal-awal Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Demikian pula selain istri, anak-anak beliau, kemudian budak beliau Zaid bin Harisah, satu orang lagi yang tinggal bersama Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Ali bin Abi Thalib sejarahnya beliau tinggal bersama Nabi. Kenapa? Karena ya di masa ketika terjadi musim pacaklik di Makkah tatkala itu, maka penduduk Makkah mereka mengalami kesulitan di dalam makanan, minuman, dan terjadi kemiskinan di mana-mana. Termasuk yang mengalami hal yang berat untuk hal tersebut adalah Abu Thalib. Abu Thalib punya banyak anak, sehingga Banu Abdul Muttalib atau Banu Hashim ketika itu mereka berkumpul. Bagaimana kiranya bisa meringankan beban yang maka saudara-saudara Abu Thalib ketika itu mengambil anak Abu Thalib untuk menjadi anak asuhnya. Nah, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kedudukan Ali sebenarnya dengan Nabi sama, sepupu ya kan. Akan tetapi Nabi ketika itu lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi meminta supaya Ali ya bersama beliau menjadi anak asuh beliau. Nah, maka semenjak itu Ali bin Abi Thalib selalu menyertai Nabi. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Iya. Nah, ulama berselisih pendapat siapa yang pertama kali masuk Islam. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Orang pertama masuk Islam dengan dakwanya Nabi SAW. Ulama berbeda pendapat, tapi yang paling kuat dari pendapat para ulama di tafsir, dirinci. Kita katakan bahwa yang masuk Islam pertama kalau dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Kemudian dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali ketika itu masih kecil. Kemudian dari kalangan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, itu yang pertama kali masuk Islam. Ya, di kalangan para sahabat Nabi SAW. Jadi 3 orang itu, Khadijah, Ali, dan Abu Bakar. Abu Bakar walaupun bukan dari keluarga dekat Nabi, tetapi beliau teman karibnya Nabi, sahabat karib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Bakar yang pertama kali juga tersentuh dengan dakwah Nabi. Bahkan Abu Bakar ketika itu tidak lagi tanya-tanya, ditanyakan, dikabarkan kepada Abu Bakar bahwa Abu Bakar, kawanmu mengaku dia sebagai Nabi. Begini diceritakan. Kata Abu Bakar, kalau dia mengaku Nabi, aku percaya dia. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena beliau melihat dan tahu siapa Nabi SAW itu, sehingga langsung percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, dan itu berjalan selama 3 tahun. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama berapa tahun? 3 tahun. Ya, cukup lama ya, 3 tahun sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan ketika itu. Nah, sampai turun ayat yang memerintah Nabi untuk berdakwah terang-terangan. Nah, dakwah terang-terangan dimulai ya dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Turunnya surat apa? Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar." yakni dakwahkanlah secara terang-terangan. Nah, ini terhadap apa yang kau diperintahkan kepadanya. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Iya. Maka setelah turunnya ayat ini,
Maka selesai dakwah sembunyi-sembunyi. Masuk fase berikutnya, yaitu apa? Dakwah secara terang-terangan. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, Nabi pun terang-terangan. Nabi kumpulkan karib kerabatnya, ya, yang terdekat dari kalangan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian diajak kepada Islam. Apa yang terjadi? Ketika Nabi SAW berdakwah seperti itu, kebanyakan mereka menolak dakwah Nabi. Kebanyakan dari mereka, ini dari keluarga Nabi sendiri, itu menolak dakwah Nabi SAW. Ada segelintir yang menerima, tetapi kebanyakannya menolak. Nah, tetapi Nabi SAW tidak surut semangatnya untuk berdakwah. Beliau mulai dari dakwah kepada karib kerabatnya, karena itu perintah Allah. Wa andir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada karib kerabatmu yang terdekat, keluargamu yang terdekat. Maka Nabi dakwah dulu kepada kerabatnya. Ada sebagian keluarganya yang tidak menerima, maka beliau tetap berdakwah. Kemudian beliau berdakwah kepada orang lain, kepada manusia. Dan Nabi SAW datang di Makkah berdakwah di musim haji. Ketika manusia naik haji, Nabi dakwah di situ. Ini mungkin orang-orang bertanya, kok ada haji di situ? Nah, ya karena memang haji itu sudah dikenal ya. Di masa jahiliyah orang sudah tahu naik haji itu. Jadi bukan hanya pada syariat Islam naik haji itu. Orang jahiliyah pun tahu naik haji itu. Walaupun caranya mereka naik haji ya tentu berbeda dengan syariat Islam, tapi haji itu mereka sudah kenal. Makanya di musim haji ketika manusia berkumpul, Nabi manfaatkan itu. Ya, Nabi pernah berdiri di Bukit Sofa. Ketika manusia sa'i antara Sofa dan Marwah, Nabi berdiri di Bukit Sofa. Kemudian mendakwahkan Islam. Disuruh mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, di marhala ini, pada fase ini, di awal-awal Nabi SAW berdakwah dengan terang-terangan, turun ayat dari surat Al-Lahab. Tabbat syada abi lahabi wa tabb. Turun surat itu. Ini sebagai bantahan kepada Abu Lahab yang memang dia yang pertama kali dan berani-berani menolak dakwanya Nabi SAW, bahkan mencela Nabi. Ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang ketika itu, ya, kemudian Abu Lahab di situ ada. Abu Lahab pamannya Nabi, saudaranya Abdullah. Tapi Abu Lahab ini yang mengatakan, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Binasa kamu wahai Muhammad. Apakah karena ini kau kumpulkan kami? Karena ucapan si Abu Lahab seperti itu, turun satu surat membantah Abu Lahab. Dan dengan turunnya surat itu, ya, dipastikan Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Tabbat syada abi lahabi wa tabb. Binasa kedua tangan Abu Lahab dan pasti dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bisa mencukupi dirinya. Demikian pula semua usahanya, termasuk anak-anaknya, itu tidak bisa mencukupi dirinya, tidak bisa menyelamatkan dia. Iya. Ya, turun ayat ini juga sebagai bantahan kepada dia. Karena Abu Lahab ketika itu mengatakan, andaikan yang dikatakan keponakanku ini benar, maksudnya Nabi Muhammad, andaikan yang dikatakan keponakanku ini benar, niscaya dan saya salah, dan saya akhirnya nanti mungkin bisa masuk neraka, kata Abu Lahab, saya akan tebus diriku dengan hartaku atau anak-anakku. Iya, Abu Lahab sudah berkata begitu. Kalau saya salah, memang betul saya salah katanya, dan keponakan aku ini yang benar, ya gampang. Saya punya harta banyak, saya punya anak keturunan yang banyak, saya akan tebus diriku dengan hartaku atau anakku. Dia merasa aman dengan itu. Maka Allah bantah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana data lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka dengan api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bahkan tidak cukup Abu Lahab saja, istrinya juga dia yang membawa kayu bakar. Ya, karena siksaannya Abu Lahab itu, kata para ulama, itu siksa
siksaan secara zahir dan batin. Secara zahir dia dibakar di dalam neraka, secara batin ternyata yang membawa kayu bakar untuk membakar si Abu Lahab siapa? Istrinya sendiri. Itu kan sangat menyakitkan ya kan. Orang kalau misalnya disiksa sama orang lain dengan disiksa sama keluarga sendiri, mana yang lebih menyakitkan? Jadi yang lebih menyakitkan kalau disiksa sama keluarga sendiri. Ini istrinya sendiri yang membawa kayu bakar untuk membakar Abu Lahab nanti di dalam neraka. Nah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini sangat mengerikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka berlangsunglah gangguan demi gangguan yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus. Orang-orang musyrikin menyakiti dan mengganggu, berusaha menghalang-halangi dakwah Nabi. Nah, dan secara garis besar gangguan orang-orang musyrikin Makkah kepada Nabi SAW itu dengan beberapa gangguan. Yang pertama, mereka menebarkan syubhat tentang Al-Quran kepada manusia, ya, baik yang sudah masuk Islam ataukah yang belum masuk Islam. Mereka sebarkan syubhat bahwasanya apa? Quran ini katanya buatan manusia, Muhammad mengambilnya dari orang itu. Ini ucapan-ucapan sihir ini. Mereka tidak berani mengatakan Nabi Muhammad yang karang. Kenapa? Ya, karena Nabi tidak bisa menulis. Nah, maka cara mereka menimbulkan syubhat, katanya itu Quran itu sebenarnya karangannya orang, tulisannya orang, diambillah sama Muhammad ini katanya. Dan itu ucapan-ucapan sihir. Nah, itu yang mereka hembuskan kepada masyarakat Mekah ketika itu, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Sehingga orang pun ketika datang Nabi sudah antipati duluan, tidak mau dengar apapun. Kenapa? Ya sudah disebutkan jelek apa yang disampaikan. Jadi orang pun sulit menerima kebenaran itu. Subhanallah. Nah, padahal kalau mereka mau dengar saja, itu akan tertarik dengan dakwah Nabi. Tetapi ya demikianlah cara ahlul batil. Cara ahlul batil di dalam apa? Menjauhkan manusia dari kebenaran. Dan itu turun temurun sampai pada hari ini. Iya. Untuk menjauhkan manusia dari dakwah kebenaran, ya dihembuskanlah syubhat-syubhat, kerancuan. Jadi orang itu jangankan mau dengar, melihat saja sudah alergi duluan. Nah, ini dakwah keras ini Wahabi ini terus dihembuskan yang seperti itu. Sehingga orang pun tidak mau dengar. Dan itu sudah ada pendahulu mereka dalam hal tersebut. Nah, seperti Nabi SAW memang sudah dihembuskan itu. Jangan kau dengar dari Muhammad. Karena orang ketika dengar dari Nabi Muhammad langsung kayak tersihir. Sebenarnya bukan tersihir, tapi apa? Tersentuh dengan bahasa-bahasa Quran itu yang sangat luar biasa. Tapi orang ketika dengar Quran itu langsung, orang musyrikin Pak, kalau dengar Quran dibacakan langsung tutup telinga, dia sumbat telinganya betul-betul dia kasih begini. Jadi tidak bisa masuk Quran itu. Karena mereka sudah dikasih tahu kalau kalian dengar Quran kalian akan tersihir. Nah, itu yang dihembuskan. Itu yang disebarkan di tengah masyarakat jahiliyah. Maka kalau lewat Nabi Muhammad, mereka palingkan wajah mereka kemudian tutup telinga. Itu orang musyrikin sambil jalan tutup telinga, tidak mau dengar. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu cara mereka yang pertama. Kemudian cara yang kedua, mereka menentang Al-Quran secara terang-terangan. Ketika ada yang membacakannya, ya, Al-Quran tersebut, maka dia halang-halangi. Dan mereka bantah apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya. Ini setelah mereka menghembuskan, menyebarkan berita bohong Quran itu dikarang manusia. Tapi kan ternyata ada saja yang tetap menerima. Mereka bantah lagi Quran itu, mereka tentang. Quran berkata begini, itu tidak benar. Mereka tentang isinya. Nah, itu cara mereka yang kedua. Cara mereka yang ketiga, menghasut para pembesar dan tokoh-tokoh di kota Makkah ketika itu. Menghasut para pembesar Makkah dan memfitnah Nabi.
dengan cara memprovokasi Nabi SAW dengan para pembesar Makkah, diadu domba. Itu cara mereka yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, mereka mengolok-olok Nabi SAW dan orang-orang yang bersama beliau. Termasuk mereka katakan Nabi itu abtar, tidak punya keturunan laki-laki, karena semua laki-laki Nabi, anak laki-laki Nabi meninggal, yang tersisa cuma anak perempuannya. Nah, maka mereka olok Nabi seperti itu. Termasuk juga mereka katakan Nabi itu orang gila, Nabi itu tukang sihir, Nabi itu penyair. Nah, dan juga mereka katakan, lihat orang yang bersama Muhammad itu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, bukan dari kalangan orang-orang yang terkenal, orang kaya, orang terpandang, bukan, tapi orang-orang miskin, budak-budak, mantan budak, itu yang ikut Nabi. Nah, kemudian tahapan yang kelima, ini lebih keras, yaitu mereka menyiksa para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang lemah, mereka siksa. Kalau Nabi, mereka tidak bisa lakukan itu. Karena apa? Nabi kan dilindungi sama Abu Thalib. Abu Thalib pembesar kota Makkah. Nah, sehingga Nabi dilindungi, Abu Bakar juga dilindungi, beliau orang kaya. Tapi sahabat-sahabat yang lemah semacam Bilal bin Rabah, semacam Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya, nah itu habis mereka siksa. Orang-orang musyrikin. Dan masyhur kisahnya bagaimana Bilal bin Rabah disiksa. Nah, Ammar bin Yasir disiksa. Kedua orang tuanya dibunuh di hadapan mata kedua Ammar bin Yasir, kedua matanya. Nah, itu mereka lakukan. Pokoknya mereka menghalangi dakwah Islam itu dengan cara yang keras, mengintimidasi sebagian orang-orang yang mereka tidak bisa siksa, sebagiannya mereka siksa. Mereka ancam dengan pembunuhan dan seterusnya. Nabi pun demikian, diancam dengan pembunuhan, diancam begini, diembargo Nabi SAW. Cara yang terakhir mereka lakukan, setelah mereka rasa tetap Nabi teguh dengan dakwahnya itu, terus mendakwahkan Islam, dan ada saja yang masuk Islam, maka yang dilakukan oleh Nabi berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh orang musyrikin berikutnya. Setelah tadinya keras, kemudian melemah. Apa yang mereka lakukan? Datang kepada Nabi, menawarkan Nabi dengan harta. Ya. Datang kepada Nabi. 3 orang pentolan Arab Quraisy ketika itu datang ke rumah Nabi. Ya. Dia bilang apa? Wahai Muhammad, kalau kau ingin harta, kami akan jadikan kau orang paling kaya di Arab ini. Mereka katakan begitu. Wahai Muhammad, kalau kau mau ingin kepemimpinan, kau akan kami jadikan pemimpin orang Arab. Kau usah ragu. Kalau kau ingin wanita, kami akan carikan wanita tercantik, termulia di Arab sini, nikah sama kamu. Bayangkan, ditawari oleh Nabi tahta, wanita, kedudukan, harta, semua ditawarkan kepada Nabi. Tapi apakah Nabi menerima itu? Nabi tolak semua itu. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah itu ya dimulai dari apa? Dari dasar tauhid. Bukan dengan jalur kekuasaan dulu, dengan jalur kepemimpinan dulu. Ini Nabi ditawari pemimpin, menjadi pemimpin. Nabi tidak berpikir, oh kalau saya jadi pemimpin nanti kan enak nanti. Saya jadi pemimpin, saya bisa atur orang-orang di bawah saya. Nabi tidak berpikir begitu. Nabi ditawari, kau jadi pemimpin kami jadikan. Tapi Nabi tolak. Nah, ini menunjukkan apa? Kelirunya dakwah sebagian orang yang berusaha untuk kita jadi dulu pemimpin dulu. Nanti kalau sudah berhasil, gampang kita dakwahi orang-orang di bawah kita. Kenapa? Kita sudah jadi pemimpin. Ini cuma khayalan saja. Nah, seorang kalau dakwahnya bukan dengan cara Nabi, Nabi berdakwah dengan tauhid, dimulai dulu dari dasarnya, pemahamannya. Nah, tidak ada itu dari melalui jalur pemimpin dulu, jadi pemimpin dulu, sementara yang di bawahnya tidak baik akidahnya. Nah, itu yang pernah terjadi di Aljazair. Di Aljazair dulu pernah kejadian, disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, mereka dulu di sana ya sama seperti mungkin di negeri kita,
Ada sebagian orang-orang yang menempuh cara-cara dakwah, ya, bagaimana bisa menjadi pemimpin. Ya, dulu ada partai-partai kemudian diangkat. Nah, bahkan mereka menang. Itu kursi parlemen diduduki 90% lebih diduduki sama mereka. Yang dikatakan partai Islam itu yang ada di Aljazair. Apa yang terjadi? Mereka mulai terapkan hukum Islam. Ketika itu hukum potong tangan mau diterapkan. Hukum Islam kan? Karena itu yang memang dicita-citakan oleh orang. Hukum Islam, khilafah Islamiyah harus ditegakkan. Baik. Mereka berhasil masuk jadi parlemen, bahkan menguasai itu. Diterapkan hukum potong tangan. Baru diterapkan hukum potong tangan. Dan kita tahu Aljazair itu kan negeri Arab. Apa yang terjadi? Ketika diterapkan hukum potong tangan, masyarakatnya demo. Masyarakatnya apa? Demo. Nah, bayangkan menolak hukum Islam. Apa yang terjadi? Tidak bisa. Ya. Akhirnya tidak bisa diterapkan hukum potong tangan. Baru potong tangan. Nah, sudah ditolak. Kenapa? Masyarakat belum siap. Ya, masyarakat belum siap. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan jalur seperti itu pun belum bisa ya memenangkan dakwah ini. Maka tempuh caranya Nabi SAW. Terbukti sudah. Siapa yang menjadi bukti akan hal tersebut? Nabi sendiri. Kemudian setelahnya kita bisa lihat dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Terbentuknya kerajaan Saudi Arabia itu dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Nah, beliau mulai dari mana? Dakwah tauhid. Terbentuk negara Saudi Arabia. Nah, itu sudah terbukti. Sementara kalau dari jalur yang lain belum pernah ada sejarahnya terbukti. Pernah. Nah, makanya dakwah kepada tauhid itulah yang kita tempuh dari dakwah ahli sunnati wal jamaah. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, terkait dengan datangnya orang-orang musyrikin ini kepada Nabi, menawarkan itu kan? Tawarkan itu. Ketika ditawarkan, Nabi SAW ketika itu tidak memberikan jawaban apa-apa. Ditawari wanita, ditawari tahta, ditawari harta, Nabi tidak memberikan jawaban apa-apa awal-awalnya. Nah, akhirnya orang musyrikin pun pulang ya kan. Kemudian datang lagi, berulang-ulang kali mereka datang. Berulang-ulang kali mereka datang. Bahkan mereka sempat menawarkan begini, ya Muhammad, kita damai saja, kata mereka. Kita damai. Bahkan dalam Tuhan kita. Begini saja. Kita sepakati ya, untuk tahun ini kami akan sembah Tuhanmu. Tapi nanti tahun depan gantian kau yang nyembah Tuhan kami. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya. Kita adukan kesepakatan, tidak usah kita perang lagi, tidak usah kita bermusuhan lagi. Sudah kita sepakati aja. Setahun ini kami akan sembah Tuhanmu. Tapi tahun depan gantian. Nah itu tawaran diberikan kepada Nabi. Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Belum turun wahyu. Wahyu. Bukan Nabi sepakat. Nah, orang-orang musyrikin mengira ketika itu Nabi kayaknya mau ini dengan kesepakatan ini. Nah, ini kan bagus ini. Kita tidak usah bermusuhan lagi, tetap bersaudara. Ya, Nabi Muhammad kita jadikan pemimpin. Tapi jangan kau bodohin agama nenek moyang kami. Jangan. Nah, datang berapa kali datang ke rumah Nabi seperti itu. Akhirnya turun surat apa? Al-Kafirun. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini peristiwa turunnya surat Al-Kafirun karena tawaran ini. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Tawaran tadi ditolak sama Nabi. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian pun tak pernah menyembah apa yang aku sembah. Diulang kan ayatnya kan? Diulang ayatnya. Kenapa diulang? Nah, ini ada hikmahnya juga. Kenapa dalam surat Al-Kafirun itu terulang-ulang ayatnya? Makanya ada sebagian orang membaca surat itu terbolak-balik, tidak selesai-selesai. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum. Yang mana selesainya? Dan itu pernah terjadi di masa sahabat.
Di masa sahabat pernah terjadi begitu. Ada yang membaca itu dan selesai ayatnya terulang-ulang terus. Karena sahabat ini ketika baca Quran jadi imam, dia dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan apa? Mabuk. Ketika itu khamar belum diharamkan. Nah, gara-gara itu juga khamar jadi haram. Walaupun tahapan haramnya khamar itu bertahap juga. Dulu sebelumnya awal-awal Islam tidak diharamkan khamar itu, masih dihalalkan. Setelah itu ketika peristiwa ada orang salah baca Quran gara-gara mabuk, ya, maka diharamkan minum khamar ketika mau sholat. Nah, ketika mau sholat tidak boleh. Ketika di luar sholat boleh masih. Ketika dilihat, ya, ternyata khamar ini luar biasa, dampak buruknya bagi seseorang, haram secara mutlak. Baik ketika mau sholat ataupun tidak sholat. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayatnya berulang-ulang, itu kata para ulama, sebab orang musyrikin datang berulang-ulang kan kepada Nabi kan. Menawarkan tadi kan berulang-ulang. Dikiranya Nabi Muhammad setuju. Maka mereka pun datang berulang-ulang. Maka ayatnya pun diulang lagi. Ya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Kemudian ditutup lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan adanya beberapa cara mereka menghalang-halangi dakwah Nabi, Nabi tetap berdakwah terus-menerus, tidak menyurutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat, walaupun riwayatnya ada pembicaraan di kalangan para ulama terkait dengan hadis ini. Ini ketika Nabi ditawari, kemudian dipaksa untuk berhenti, dan mereka melalui pamannya Nabi yaitu Abu Thalib supaya bisa menasihati Nabi supaya berhenti dengan dakwahnya. Apa kata Nabi kepada Abu Thalib? Ya ammi, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadal amra ma taraktuh hatta yudhiruhu Allahu au uhlika fihi. Kata Nabi, ya, wahai pamanku, andaikan mereka itu meletakkan matahari di sebelah kananku dan mereka letakkan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan mau meninggalkannya sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini atau membinasakannya. Kata Nabi SAW. Artinya apa? Nabi ini betul-betul teguh. Semenjak itu Abu Thalib tidak pernah lagi meminta Nabi supaya berhenti dengan dakwahnya. Abu Thalib kan melindungi Nabi memang, tapi dengan tekanan-tekanan dari orang musyrikin, akhirnya Abu Thalib pun meminta supaya Nabi berhenti saja. Tapi Abu Thalib bukan memaksa, beliau hanya memberitahukan supaya berhenti, jangan sampai terjadi sesuatu dan apa. Tapi ketika melihat keteguhan Nabi, Abu Thalib tidak pernah lagi meminta Nabi supaya berhenti. Tapi Abu Thalib terus membela Nabi, apapun yang terjadi, beliau tetap membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini kita bisa tahu, ya, dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau berdakwah tidak sendirian. Iya, beliau berdakwah tidak sendirian, bahkan dibantu oleh para sahabatnya. Sebagian sahabat membantu dakwah Nabi SAW. Nah, yang sudah masuk Islam tentunya. Bahkan kita bisa tahu bagaimana Abu Bakar, dengan sebab Abu Bakar, Utsman masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Banyak orang-orang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak berdakwah sendirian, tapi Nabi dibantu dengan kawan-kawannya. Kemudian dikuatkan juga dengan harta, ya, dari istri beliau yang bernama Khadijah. Beliau orang kaya, maka dakwah itu butuh harta juga. Sehingga Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, menafkahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikuatkan juga dengan pembelaan Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, kepada Nabi. Nah, ini semuanya menunjukkan kepada kita suatu pelajaran penting. Apa itu? Yaitu dakwah itu, ya, tidak dilakukan oleh satu orang. Ini para jamaah sekalian, dakwah itu hendaknya ada ta'awun, ada kerjasama, iya, ada tolong menolong di dalam dakwah dan di dalam menyebarkan dakwah. Nah, ini penting kita dakwah itu dengan ta'awun, bekerja sama di dalam dakwah. Selama itu dakwah sunnah. Nah, jangan juga kebablasan, bekerja sama dengan dakwah yang
jauh dari jalur di luar dari dakwah sunnah. Nah, kita harus lihat juga terkait dengan masalah itu. Dan lihat keberhasilan dakwah itu. Keberhasilan dakwah itu bukan ditentukan dilihat dari bangunan-bangunan yang ada, punya sekolah yang besar, masjid yang mentereng. Bukan itu keberhasilan dakwah. Keberhasilan dakwah dilihat dari dakwah itu betul-betul didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman as-salaf, kemudian bisa tersebar dengan baik ke masyarakat. Itu keberhasilan dakwah. Nah, sehingga jangan tertipu dengan apa yang kita miliki dari bangunan, dari fasilitas yang memadai. Alhamdulillah, itu kita syukuri. Tetapi keberhasilan dakwah bukan dilihat dari situ. Kalau keberhasilan dakwah dilihat dari situ, masih banyak yang di luar kita yang punya mungkin fasilitas yang luar biasa, bangunan yang tinggi-tinggi, sekolah yang besar, masjid yang besar tampungannya. Nah, belum ada apa-apanya. Tapi apakah kita katakan dakwah mereka berhasil? Ya tentu tidak. Nah, maka keberhasilan dakwah jangan dilihat dari materi. Jangan dilihat dari hasil yang kita dapatkan, materi yang kita dapatkan, bukan. Tapi dakwah itu bagaimana kita bisa mengajari umat dengan pengajaran yang terbaik. Kemudian tersebar dakwah itu merata kepada masyarakat. Itu yang harus kita usahakan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh ustadz aja. Ya, semuanya harus ikut juga dalam menyebarkan dakwah. Makanya ya ikhwah, ada kajian-kajian itu perlu kita sebarkan. Nah, kita punya HP sekarang, ya kan? Ya, sebarkan dakwah itu, ada pengajian. Nah, di sini antum bersama Ustadz Rizki hafizahullah taala, ya, sebarkan dakwah beliau. Ya, sekarang kita punya media. Nah, ya, dakwah itu kita lakukan seperti itu. Apa-apa yang kita bisa lakukan dari menyebarkan dakwah, lakukan. Jangan takut dalam berdakwah. Ya, mungkin memang yang namanya dakwah itu tetap ada resiko. Itu resiko yang harus diambil. Ya, jangan merasa gara-gara ini sudah, janganlah, kita eksklusif saja, tidak usah sebar-sebarkan, takut nanti orang datang ke sini gimana nanti. Resiko itu tetap ada. Biar selembut apapun dakwah kita, pasti ada yang namanya resiko. Tidak usah takut. Nah, kita hanya bisa meminimalisir tekanan-tekanan dari luar. Tetapi kalau membendung semuanya tidak bisa, itu tidak bisa. Resiko tetap ada. Kita lihat dari para asatidzah kita, para ulama kita, selembut apapun dakwah mereka, tetap ada tekanan. Tetap ada tekanan, tetap ada halangan-halangan. Itu sunnatullah. Sunnatullah. Nabi kurang apa lagi? Selembut dakwahnya, lembut sekali dakwahnya, tetap ada tekanan, tetap ada halangan. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi ini yang harus kita ambil pelajaran dari dakwah Nabi SAW. Nabi tidak berdakwah seorang diri. Ya. Nabi tidak berdakwah seorang diri. Nah, Nabi dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Ya, seperti di masa sekarang ini, alhamdulillah ada media. Tebarkan, sebarkan. Apa yang bermanfaat, sebarkan. Ya, media sekarang ini itu ada keuntungannya, ada juga hal-hal yang mungkin di situ orang manfaatkan untuk apa? Untuk memfitnah dakwah ini. Itu tidak bisa dipungkiri juga. Ada sebagian orang-orang jahil memotong-motong video, disebarkan. Nah, ini begini, ternyata ini Wahabi, ini begini. Nah, itu resiko memang. Ya, tapi tidak menjadikan kita kemudian Anda usah sudah sebarkan yang seperti itu, enggak usah direkam, enggak usah. Itu keliru yang seperti itu. Dakwah tetap kita tebarkan. Sebab kalau kita diam, bagaimana orang yang mau mendapat hidayah kemudian mau mendapat hidayah, bisa mendapatkan hidayah? Nah, sekali lagi, resiko tetap ada. Resiko tetap ada. Kita hanya bisa meminimalisir. Adapun menutup secara keseluruhan, ini sulit sekali. Dan itu di mana-mana. Di mana-mana dakwah sunnah seperti itu. Ya, sehingga jangan kita takut ya di dalam hal tersebut, ya, tetap kebaikan kita tebarkan dengan penuh kelembutan, dengan tetap memperhatikan maslahat dan mafsadat, ya. Kemudian kita menimbang segala urusan itu dengan dengan bijak, ya. Kemudian tetap berdakwah.
Ya, insyaallah taala dengan kita lakukan hal-hal yang seperti itu, dengan memperhatikan batasan-batasan, kemudian bertanya kepada alim ulama, kepada asatidzah kita, ya, insyaallah taala hal tersebut lebih baik dan dakwah itu lebih tersebar. Dakwah itu lebih tersebar. Nah, ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa kita paparkan terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.